selama ini kita baru hanya mendengar dari para peneliti bahwa memang nggak jauh dari Bandara Kuala Namu itu ada satu habitat burung. Nah, setelah disurvei, kemudian dilihat habitatnya sudah mulai agak rusak, kemudian kami perencanakanlah namanya program bina lingkungan. Hari ini kita di sini Pak, di lokasi kita. Ini di sini biasa banyak. Dan ini kan lokasi Bagaimana kita memperbaiki lingkungan agar punya manfaat buat masyarakat sekitar. Kami berharap ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, tidak saja berupa mungkin penanaman, tapi juga mungkin kita bisa membersihkan lingkungan atau apalah gitu, sehingga lahan di daerah bagian Percut ini menjadi lebih hijau, kemudian menjadikan kembali habitat burung, sehingga habitat burung ini tidak keluar dari sini mencari habitat yang lain gitu kan. Seperti kita ketahui di Kuala Namu itu burung ini menjadi ancaman bagi keselamatan penerbangan, kira-kira gitu. Dan tidak, ya silakan bapak-bapak pelan-pelan saja ya. Kebetulan Bandara Kuala Namu dikelilingi oleh persawahan. Kemudian juga ada beberapa di situ masih berupa semacam kayak hutan kecil yang terbuka, sehingga mereka akan ke situ mencari makan. Nah, dampaknya adalah bila burung-burung ini akan terbang atau berada di sekitar daerah pergerakan pesawat, pastinya ini akan membahayakan penerbangan. Karena kalau sampai dia terhisap oleh mesin pesawat, kalau burung-burung yang besar ini tulangnya kan cukup kuat ya, itu bisa merusak baling-baling. Dampaknya pasti terhadap kecelakaan ataupun keselamatan penerbangan, itu pasti. Sudah beberapa kali lah terjadi, tidak hanya di kita tapi di dunia penerbangan secara internasional, bahwa dampak dari migrasi burung ini bagi penerbangan sangat luar biasa, untuk bisa bahkan pesawat itu menjadi celaka. Lokasi ini penting sebagai lokasi persinggahan burung pantai migrasi, juga sebagai habitat burung-burung air yang terancam punah seperti bangau buok dan bangau tongtong, yang itu kita lihat populasinya juga semakin menurun tahun demi tahun. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini juga kita harap dapat mensupport habitatnya mereka, karena mangrove juga sebagai tempat mereka kehidupan sehari-hari mereka lah, baik mereka bertengger ataupun di sekitar mangrove, di hamparan lumpur yang mereka mencari makan. Jadi mangrove dan hamparan lumpur itu merupakan habitat pendukung bagi burung-burung tersebut. Terkait berstrike, tentunya burung tersebut jika ke arah bandara mungkin ada beberapa habitat yang menjadi daya tarik mereka, daya tarik burung. Jadi mungkin lahan bandara itu masih menyediakan habitat-habitat untuk burung liar mencari makan. Itu mungkin sebabnya beberapa burung liar atau burung air yang terdapat di sekitar bandara itu datang ke bandara. Nah, jadi ya kan, kalau untuk manajemennya ya mungkin kita melihat bagaimana habitat tersebut berfungsi atau dipergunakan oleh burung tersebut. Nah, jadi perlu kita tahu juga
habitat yang menjadi daya tarik burung ini di bandara itu apa, ya kan? Baru setelah kita tahu habitatnya seperti apa dan mereka mencari makan di habitat tersebut, tentu baru bisa diadakan pengolahan habitat untuk manajemen satwa liar. Kita hasil penelitian kita sudah kita expose, sudah kita presentasikan kepada pihak BKSDA Sumut. Dan saat ini BKSDA Sumut juga setuju untuk merencanakan kawasan Bagan Percut ini diajukan menjadi salah satu lokasi KIE, itu kawasan ekosistem esensial. Mungkin setelah forum itu terbentuk, barulah pembicaraan terkait dengan manajemen kawasan itu lebih spesifik lagi, lebih detail lagi seperti apa. Kalau suatu kawasan sudah dimasukkan atau dijadikan menjadi kawasan ekosistem esensial, yang saya paham adalah fungsi dari kawasan tersebut harus dijaga, harus dilestarikan. Jadi ketika ini dijadikan kawasan KIE dengan kategori atau dengan diajukan objeknya keanekaragaman hayati burungnya tinggi, jadi berarti burung beserta habitatnya sudah otomatis harus dilestarikan di kawasan ini. Jadi jika ada terkait pembangunan ke depan atau seperti apa yang mau dibuat di Bagan Percut, ya mungkin ada pembicaraan lah hal-hal tersebut dengan pihak pengelola KIE-nya.